Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai Semen sama Wiki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini sudah ada backup saya yang sudah saya bongkar ya. Bongkar total, kecuali ini, males ngelepasin ya, cuman gini aja nggak apa-apa. Pasti tahulah teman-teman semuanya, hanya baut aja di atas ya. Ini kalau chamber ini teman-teman, itu volumenya sekitar 14 cc teman-teman. Kalau dibandingkan sama Minion Gen 2 saya, ini ya, sama-sama produknya GS88, ini volumenya lebih gede teman-teman, 17 cc ya. Kalau kita fitting, terlihat lebih bongsor break-on ya. Ya, walaupun Minion ini kecil, tapi volumenya lebih gede teman-teman ya. Hanya saja sistem transfer potnya ini beda ya. Kalau ini transfer potnya memang dibuat gede, dibuat dipasang begini ya, dipasang pakai ini, sehingga bisa kencang ya. Ini pun teman-teman, kalau adapter larasnya ini kita buat sistem yang sama, gitu ya, pasti lebih kencang juga ya. Sistem yang sama ya, di adapter larasnya itu kita lubangin 7 mili, kemudian apa namanya, sampai ke loading larasnya itu di transfer laras ya, itu di 3,5 kalikan 6 mili, sama hasilnya, mungkin lebih kencang Minion teman-teman ya. Namun itu yang nggak ada teman-teman ya. Saya coba ke GS88, saya tanya ada nggak adapter larasnya untuk Minion yang gede. Nah, nggak jual teman-teman, nggak dibuatin. Artinya teman-teman harus buat sendiri nanti kalau seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat seperti ini, konstruksinya biasa aja teman-teman, nggak ada yang istimewa kan, chamber murah memang ini. Ini harganya di 1950 awalnya ya, sekarang ada di 2.200.000 gitu ya. Nggak ada istimewa. Kalau dibandingkan dengan Minion, ya build quality-nya lebih bagus Minion teman-teman. Build quality ya, dari sisi hammernya, apa namanya, triggernya, dari sisi yang lain-lain ya. Ini ada bisa dikasih plenum juga di sini kalau kita mau buatin gitu ya. Di sini nggak ada ya, plenumnya ada di depan aja gitu. Jadi dari sisi quality Minion Gen 2 ini lebih bagus, makanya lebih mahal teman-teman. Ini di 2,6 juta gitu ya. Dari sisi pemakaian juga lebih enak, feel-nya itu lebih enak Minion Gen 2 teman-teman daripada break-on ya. Itu biar gak kecewa teman-teman ya, kalau beli break-on seperti apa gitu ya. Ya, chamber murah ya seperti itu ya, tapi it's okay ya. Dengan harganya masih masuk lah kan gitu. Kemudian di depannya ini ada mano ya, penutup valve-nya. Jadi manonya ada di sini. Sini ya nanti ya, manonya dipasang di sini teman-teman ya. Sebelum mano di depannya ada valve ya, ada springnya ya. Valve-nya ini ukuran berapa ya, saya cek dulu ya, panjangnya ya, panjang sama diameternya ya. Ya dia pakai 3 mili teman-teman ya, valve-nya 3 mili, panjang logamnya, metalnya itu ya, tusuknya itu di 30 mili ya, di 30 mili. Kemudian panjang yang hitamnya ini ya, teflonnya itu di 9 mili teman-teman ya, 9 mili. Jadi diameternya 3 mili, panjang ininya itu 3 cm ya, 30 mili. Hitamnya ini 9 mili ya. Yang kesininya bebas aja nih. Ya mungkin ada berapa, bisa kita ukur juga sih. Sekalian ya kita ukur ya. Kita ukur sekitar aja di sekitar 9,5 mili. 9 mili juga teman-teman. Ya. Jadi 9 mili atasnya, yang bawahnya ini 30 mili ya. Kemudian ini diameternya di 8,5 kalau nggak salah ya, 8,5 mili ya diameter ini bawahnya. Diameter atasnya di 5,5 kalau nggak salah ya, jadi saya ukur ya, sekitar segitu ya, 5,5 mili ya. Kemudian valve-nya teman-teman, apa, spring valve-nya ya, itu di atasnya ini kerucut teman-teman, modelnya ya, kerucut tuh, kelihatan ya, kerucut ya, atau begini itu. Jadi model kerucut, ini custom ini kayaknya.
Yang paling gede ukurannya di 11 mili teman-teman. Yang paling bawah 8,5 gitu ya, sama dengan tadi teflonnya di bawah. Kemudian panjangnya teman-teman, panjangnya ada di 30 juga, 30 mili ya. Kawatnya itu ada di 1,5 mili, dan ulirnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ulir teman-teman ya. Itu di valve-nya ini ya. Nanti diulang-ulangi aja yang saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Yang seperti ini custom, kita bisa custom teman-teman ya. Kalau kita lihat ini keras sekali nih ya. Kalau keras sekali begini pasti butuh energi gede dari depan. Nah, pasti recoil. Mau nggak mau itu pasti itu kan gitu kan. Nah, saya masih mencoba untuk mau beli ya, ukurannya kita samakan aja teman-teman ya, supaya kita nggak banyak modifikasi, hanya kawatnya aja yang kita kecilkan. Kalau ini kan 1,5 mili, kita coba di 1 mili dan juga 0,8 mili, itu yang saya pesan ya. Mudah-mudahan nanti bisa gitu ya. Kalau bisa ya berarti kita bisa ada alternatif lain gitu ya, lebih lunak pastinya ya daripada yang 1,5 mili ini. Oke, kemudian lawannya valve ya, hammer teman-teman, sama spring. Yang spring hammernya pakai Misumi ini, yang krem. Ini OD10 kalau nggak salah teman-teman. Ya, OD10, kemudian panjang di 60 ya. OD10 panjang 60 mili. Gitu ya, yang krem. Ya. Kemudian hammernya ini seperti hammer-hammer yang lain teman-teman. Cukup gede kalau menurut saya ya, cukup gede kalau dibandingin sama produksi FX itu kecil hammer itu. Emang nggak perlu gede teman-teman ya. Ini 100 gram beratnya. Hammernya FX Airgun itu yang seri tungsten saja itu sekitar cuma 25 gram teman. Itu udah gede sekali itu kan. Biasanya mereka cuma yang standarnya itu cuma 11 gram. FX Dreamland itu cuma 11 gram. Dinaikin lagi ada yang 13 gram, ada 14 gram. Ya. Ini 100 gram ya. Ini ya kebiasaan orang ini saja desainnya. Sebenarnya hammer itu nggak perlu gede. Yang penting imbang sama ininya teman-teman ya. Sekali lagi imbang sama valve depannya ini, spring valve-nya ya. Kalau seperti ini modelnya, mundurnya banyak sekali, langkahnya besar sekali, langkahnya 17 mili teman-teman. Kemudian dikasih begini, wah iya pasti kencang sekencang itu. Kencang ininya gitu ya. Akhirnya recoil teman-teman ya. Oke, ini tusuk minimisnya seperti ini. Tusuk minimisnya saya dapat ini bengkong teman-teman. Ini ya. Ini ke bawah begini, tadi udah saya pukul-pukul, udah mending tapi masih ada satu sini agak sulit. Masih ke bend ke bawah begini, jadi nanti kaitnya begini agak miring dikit teman-teman. Ya, saya nggak tahu ini produksi dari pabriknya atau saat pengiriman bengkoknya gitu ya. Ya kemungkinan sih saat pengiriman, tapi nggak tahu lah. Yang jelas bengkok ini. Ya, tapi tadi udah saya lurusin, cuman nggak bisa 100% lurus ya. Masih ada sekitar mungkin di 0,5 mili mungkin ya, agak bengkok begini ya. Jadi masih kalau diamati kelihatan, kalau langsung gini ya enggak lah. Kalau diamati benar kelihatan ya. Kemudian ini tutup springnya belakang ya. Ini buat setel ya. Dan kebiasaannya GS88 teman-teman, tutupnya ini nggak ada penguncinya dan nggak ada gaitnya ya, cuman begini aja. Ini kebiasaannya nih, kebiasaan buruk kalau menurut saya sih. Buat desain kenapa sih nggak dibuat yang paten bener gitu ya, padahal kan cuman dikasih pengunci aja atau dikasih pengikat di sini ya, supaya bagus itu hasilnya gitu ya. Akhirnya apa, ini pasti gerak teman-teman ya, pasti gerak ini kalau lama-lama pakai pasti gerak ya. Akhirnya nggak presisi juga. Kalau nggak presisi ininya, springnya itu nggak bisa tetap konstan ya, nggak stabil ya, akurasinya nggak bagus. Tuh, kemudian kelebihan dari sini adalah loading. Nah ini cover anginnya teman-teman nih, 7 mili teman-teman. Ditutup sama ini ya. Nah ini ada o-ring sini ya, ada o-ring masukin sini. Kemudian kalau kita lihat adapter larasnya ini menarik sistemnya ya teman-teman ya. Jadi dia seperti ini ya, dibaut gitu ya.
dan kita nggak perlu buat-buat lagi atau laras sudah disediain. Kalau minion ya beli sih ada ya, tapi nanti kalau kita ada karetnya yang bocor gitu ya, itu buka tutupnya susah teman-teman, harus ngeluarin lagi. Kalau ini nggak, gampang. Mau masang seal loading sini juga gampang, lepas aja segini ini ya. Kalau ini kan harus ngelepasin adapter laras ya, ngelepasin, masang lagi. Kalau masang sealnya di dalam ini ya, yang P5 ini sulit ya, karena sempit ya tempatnya ya. Kalau begini mah enak, tinggal masukin aja gitu ya. Kemudian ini yang seperti ini aja teman-teman, dikasih apa namanya, O-ring, kemudian larasnya ditekan sini, nah tekan kunci ya di sini ya, kunci di atasnya ini, selesai teman-teman. Kemarin saya tanya, perlu pakai lubang dikit-dikit nggak supaya bisa ngunci apa namanya larasnya? Ya nggak perlu teman-teman ya. Ini tuh kuat teman-teman. Biasanya kalau laras itu lebih empuk daripada ini ya, empuk daripada bautnya ini ya, sehingga kalau dikencangin dia masuk itu ke laras tuh, masuk begini ya. Kalau udah masuk ya, masuk setengah mili aja udah kuat itu ya. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam sini ya, jadi dia nggak akan kemana-mana ya, nggak akan loncat juga itu kalau sudah masuk setengah mili aja, atau ya setengah mili. Kalau 3 baut tuh cukup lah itu ya, sudah cukup, sudah bisa melawan apa namanya, peluru yang dimuntahkan ya, sehingga dia nggak akan goyang ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Di dalamnya seperti ini, kelihatan ya, oval ya teman-teman, 3,5 kali 6 mili itu ukurannya. Itu untuk yang melarikan angin ke laras ya, jadi benar-benar kencang sekali ya. Kemudian ini triggernya teman-teman, triggernya sangat sederhana ya, makanya murah. Begitu ya. Jadi enak sih, empuk gitu. Hanya saja kita lihat di sini teman-teman ya. Di belakang ini ada namanya spring. Kelihatan enggak ya? Springnya ya. Kecil gitu di sini. Dalam sini ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, spring itu teman-teman nggak ada dudukannya teman-teman. Dimasukin begitu aja. Kemarin begitu saya coba beberapa kali tembak, spring ini kondisinya miring. Nah, jadi begini nih jadinya. Hasilnya apa? Nggak bisa dikokang teman-teman, sehingga springnya nggak dorong ini ke atas. Ya kalau nggak dorong ya nggak bisa dikokang, gitu ya. Nah, dan ini rawan miring karena nggak ada yang megangin teman-teman, cuma ditaruh spring gitu aja. Ya ini ya kalau chamber murah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita beli yang seperti ini harus bisa menerima ya, dengan murahnya ya kita kompromi lah ya, murah ya dapatnya begini gitu ya. Kemudian yang lain-lain sudah stainless semua teman-teman ya, sudah stainless semua, apa namanya, baut-bautnya ya, tusuk mimisnya ya sudah stainless, kecuali yang ini dural ini ya, sininya, yang lain-lain stainless ya. Oke, kemudian feels-nya gimana? Feel ya, kalau kita narik gitu ya. Kalau dibandingkan sama minion teman-teman, feel-nya narik itu enak minion ya, feel-nya ya. Kalau nembak feel-nya sama ya, enggak terlalu panjang ke dalam, enggak terlalu pendek juga ya. Disentuh ya nggak akan meledak. Kalau disentuh saja beda sama ACW ya, tentu saja begini nggak akan meledak ya. Kalau disentuh ini kayak ada tuh ya, ini minion seperti ini. Jadi ya memang cabang-cabang untuk berburu begini teman, ada 2 langkah ini. Nah 2 langkah kan, kalau udah mentok baru tarik. Nah ya, di sini juga sama, feel-nya seperti itu, feel-nya ya. Beda sama ACW yang single bacok kan. Ya, memang untuk cabang-cabang berburu seperti itu teman-teman. Tapi kalau kokangnya terus bawainnya, kalau saya lebih feelsnya lebih dapat di minion ya, lebih enak ya, lebih elegan lah, tempat kokangnya juga lebih enak gitu ya. Oke teman-teman, itu yang bisa di-sharing kali ini untuk chamber Black An. Kalau ada pertanyaan sekitar chamber ini ya silakan ya teman-teman ya. Ya mungkin saya menjelaskannya kurang detail gitu ya.
Sekarang mau saya rakit lagi supaya bisa kita gunakan. Oke, itu aja yang bisa kita sharing kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Selaras. See you.